Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangannya untuk saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Oke, dari pergerakan kalau kita lihat ya, dari struktur candle yang terbentuk dari 5 hari ke belakang 1, 2, 3, 4, 5 masih terjadi penguatan penurunan yang cukup signifikan. Tapi Anda perhatikan di hari kemarin terjadi posisi kekuatan buyer ya, yang mendorong kuat hingga membentuk candle warna hijau. Artinya ada bullish ya, tekanan bullish dan breakout di atas 50%, yaitu di 1672.03. Kalau kita lihat keseluruhan daripada pergerakan di hari kemarin, di mana candle hijau ini berhasil memakan daripada candle warna merah. Perhatikan ya, ini dimakan oleh candle warna merah. Artinya di sini ada bullish engulfing, ada penolakan pada buyer ya. Dan posisinya menurut saya kalau dengan adanya konfirmasi seperti ini, ada bullish engulfing, ini adalah potensi di mana pergerakan XAUUSD bisa menekan naik ya. Tapi ya tetap akan kita ukur 50% dari penurunan ini karena target pertamanya sampai dengan area tersebut. Oke, kita sekarang coba ukur. Ini kita mulai di time frame daily ya. Kita lihat dulu perkembangannya. Sekarang kita ukur dulu menggunakan Fibonacci retracement. Kita tandain dulu 50% dengan target naiknya dengan adanya pembentukan bullish engulfing ini. Kalau kita perhatikan area 50% itu tepat di area open minggu ini ya, di situ sampai dengan area 23,6%. Jadi kita tandainya pakai blok aja ya. Kita blok di sini. Ini target selanjutnya sampai dengan area ini ya, kita kasih blok seperti ini sebentar. Oke, kurang lebih di sini ya. Nah, ini adalah menjadi area target untuk beberapa hari ke depan ya, ini menjadi targetnya ya, seperti ini ya. Karena ini adalah hari Kamis dan posisi saat ini juga banyak informasi berita yang nanti akan rilis. Dan sedikit saya sampaikan ya, hasil dari The Fed tadi pagi ya, dini hari, FOMC meeting minutes, di mana komite semua menyetujui bahwasannya masih agresif ya dalam menaikkan suku bunga. Rencananya tetap fokus kepada penurunan inflasi sebesar 2%. Nah, ini targetnya mereka tidak menyampingkan dari beberapa data berita yang kemarin rilis ya. Jadi tetap fokus untuk menurunkan tingkat inflasi ya dari 2% dan menaikkan suku bunganya, tetap agresif dalam menaikkan suku bunga baik 50 ataupun 75 basis point nanti di tanggal 3 November. Tapi selain itu nanti malam akan rilis juga news ya, berbagai macam data. Ini tanggal 13 salah satu inflation rate, ini juga yang sangat mempengaruhi hari ini ya. Tapi yang pastinya dengan adanya informasi berita gimana kondisinya, nanti saya akan sampaikan di analisa di indeks dolar ya, atau di XY karena berhubungan langsung dengan dolar. Nanti saya akan sampaikan di indeks dolar dan beritanya seperti apa perkembangan daripada pergerakan indeks dolar tersebut. Nanti pasti akan mempengaruhi daripada XAUUSD ataupun mata uang yang lainnya. Oke. Kita akan berlanjut ya, dan jadi di time frame daily poin yang utama yang kita dapatkan di sini ada bullish engulfing, oke. Ya, bullish engulfing, terus kemudian ada targetnya sampai dengan wilayah 1694 sampai dengan 1702 ya, kisaran 1702. Ini targetnya. Tapi kalau kita ukur dari target tersebut dari posisi saat ini, kalau nantinya hari ini betul-betul bullish engulfing ini terjadi ya, sesuai dengan apa yang kita lihat, sangat memungkinkan untuk dia bergerak menuju ke wilayah ini ya, dengan menutup range di atas $20 sampai dengan $30 ya, dengan posisi harga saat ini ya. Saat ini belum open, minimal kalau kita ukur dari harga close bisa memungkinkan hari ini bisa mencapai dengan posisi sampai sana. Kalau kita lihat beritanya
yang nanti yang akan rilis, yaitu inflation rate. Ini yang pertama. Terus kemudian kita akan memberikan ini ya, batasan-batasan dulu dari posisi pembentukan bullish engulfing ini. Yang pertama, di mana daily dibuka bullish ya di kisaran ini, kita ukur dulu ya kisaran di bullishnya, kita ukur dulu sebentar, yaitu di kisaran ini, sebentar saya lihat dulu, di 1666.29 ya, 0.29 ini yang menjadi open bulls-nya. Jadi ini juga pasti akan jadi batasan apakah akan terjadi false dengan kondisi pembentukan bullish engulfing. Oke, ini warna merah, saya ganti warna hijau ya, artinya naik ya, bullish-nya adalah naik. Yang merah saya hapus. Ini kita tandain kemarin ya, ini bearish ya, candle bearish open daily kemarin ya, ternyata betul-betul dimakan area 1668.61 ya, dihajar oleh buyer, dia naik hingga mencapai area 1676 sampai dengan 1680 atau area strong resistance. Di sini kalau kita perhatikan memang kecenderungannya antara buyer dan seller ini kuat ya. Anda bisa lihat dari titik ini tertinggi ya di hari kemarin, ini low-nya semakin menurun ya. Ini perhatikan, high-nya pun semakin menurun dan low-nya pun juga hal yang sama, 2 kali posisi beberapa hari ke belakang ini terjadi kenaikan. Nah, ini posisinya juga artinya masih bergerak dalam kondisi area konsolidasi. Ya, ini kalau kita lihat, tapi secara di time frame besar, khususnya di time frame daily ya, di sini ada penolakan buyer yang cukup signifikan dorongannya, di mana candle sebelumnya dimakan oleh candle warna hijau. Selain itu, ya perhatikan, selain itu candle yang tercipta di paling bawah ya semakin turun, ini posisinya semakin mengecil. Ini ya, candlenya semakin mengecil dan dihajar oleh candle warna hijau. Artinya seolah-olah akan ada perubahan tren dari ini, tren kecil ya, dari dia koreksi 50% ya, ini koreksi karena dia menuju area 50% sampai 61,8%. Ini juga sudah saya sampaikan di weekly analisa ya yang saya upload kemarin. Semakin mengecil posisinya juga akhirnya ada perubahan warna hijau, konfirmasi jelas di sini. Buyer sudah memiliki kekuatan di mana seolah-olah akan mendorong minimal menuju 50% dari penurunan ini. Ya, 50 sampai 61,8%, yaitu di kisaran 1694.69 sampai dengan wilayah 1702.32. Targetnya sampai sini. Baik itu nanti hari Kamis ini ataupun sampai dengan hari Jumat. Selama posisi bullish engulfing ini tidak kembali terjadi candle turun ya, memakan daripada open daily bulls-nya ini yang warna hijau. Yang merah saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Jadi ini menjadi acuan atau patokan ya open daily-nya ini, karena posisinya pun kalau kita perhatikan saat ini masih kecenderungannya adalah naik. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman istilahnya trading swing ya, seperti itu, ini area yang pas untuk kita buy. Saat ini 1673 ya, kita nggak menyampingkan dia koreksi dulu 50%. Kalau kita open pagi ini langsung kita buy, contoh 1673, kita memiliki ketahanan minimal di 1600 antara 59 sekian ya, 59 atau sampai dengan 1659 ya. Dari posisi harga saat ini selisihnya kurang lebih $13 ketahanan Anda. Jadi kalau contoh ini Anda buy satu lot ya, mudahnya seperti itu ya, buy satu lot, ketahanan Anda adalah $13. $13 berarti kalau dikalikan kontrak size-nya 100 itu adalah 1.300. Ya, resikonya adalah $1.300 untuk satu lotnya. Berarti 13 juta. Ya, 13 juta resikonya, tapi Anda mendapatkan taking profit risk ratio-nya kalau kita hitung ini bisa 1 banding, kalau sampai ke atas ini 1 banding 3 ya, 1 banding 3. Jadi kalau kita lihat potensinya seperti ini gambarannya ya. Contoh kita beli langsung ya, ini dari opennya kita beli langsung di sini. Ntar kita ukur ya, ini buy, stop loss di area di bawah ini ya, di bawah ekor dari candle terakhir. Ya minimal kita taruhlah di low-nya terakhir ya di sini, dan kita taking profitnya sampai area
tengah-tengah ini minimal mendekati targetnya ini ya. Tuh ya, berarti kita dapatnya adalah $26 ya, hampir $30 dengan batas bawah ya 1:2 ya, hampir 3. Ini kondisinya. Jadi targetnya seperti itu istilahnya kalau mau buy di area time frame daily ya, itu tanpa kita melihat di time frame kecil. Karena ada informasi kuat di sini, ada bullish engulfing posisinya. Jadi itu tadi yang saya informasikan ya, kalau mau buy saat ini batas resiko adalah $13 ke bawah dari area 1673 sampai dengan 1659.38 yang menjadi low terakhir low terakhir di ini ya, yang posisi ini. Nah, low terakhirnya di sini nih. Oke, seperti itu ya. Dan kemudian kelanjutannya kalau menurut saya ini dorongan buyer sangat kuat ya. Tadi tetap kita akan fokus untuk buy. Dan sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jamnya, kita lihat dulu. Nah, di time frame 4 jam nih memang pergerakannya masih konsolidasi ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan, masih bergerak konsolidasi, di mana pergerakan saat ini masih dibayang-bayangi oleh bearish engulfing. Meskipun di hari kemarin ya sempat terjadi dorongan mendekati area strong resistance ya, di sini berhasil mendekati wilayah sini, dan posisi saat ini pun pergerakannya juga masih konsolidasi ya, belum bergerak lebih. Tapi catatan yang paling penting di sini, meskipun dia sudah bergerak naik, close-nya itu di atas 50%, yaitu 1672.03, dan bergeraknya masih jauh di atas 61,8% ya, 1658.48. Saya sih melihatnya apakah ini akan kecenderungannya dia berhasil breakout di atas daripada resisten terakhir di sini. Ini yang menjadi acuannya ya. High resistance 1683.84. Selama pergerakannya selama ini ya, kalau kita ukur tuh ada area resisten minggu ini ya. Kalau kita ukur dari hari Senin sampai dengan hari Rabu kemarin, range yang terbentuk ya, kalau kita ukur ini high-nya, perhatikan resisten tertingginya ini sampai dengan posisi ke bawah, yaitu kisaran 1660 ya, ke bawahnya dari di sini itu range-nya sudah $38 ya, $38. Makanya kalau posisinya sampai dengan hari Jumat dengan fluktuasi di hari Kamis ini lebih besar, dia bisa mencapai minimal $50 pergerakannya. Kalau kita ukur dari atas ke bawah akan memberikan informasi kuat. $50 ya, dia akan bergerak menuju area yang pertama breakout support di sini ya, sampai dengan area 78,6%, yaitu 1639.20. Maka kalau dia bergerak ke bawah seperti ini, batasan kita kan sampai dengan area 1659 ya, poin 38. Maka yang terbentuk adalah candle bullish di hari Rabu kemarin dengan memakan candle warna merah. Kalau sampai dia close di bawah area 1659.38, maka kecenderungannya saya pastikan akan terjadi penurunan dan kita akan melupakan apa itu kenaikan. Itu menurut saya ya. Jadi posisinya seperti itu. Tapi kalau betul-betul bullish engulfing ini terjadi dorongan kuat pada buyer sesuai dengan pattern yang terbentuk adalah double pattern, maka kita bisa ukur target atasnya ya. Kalau dengan dia menutup range $50, dia bisa bergerak menuju area yaitu di kisaran open monthly sebelumnya ya, di sini ya, yaitu di 1711 nih, poin 01, menuju ke open monthly dan breakout area resisten minggu ini ya. Ini baru di breakout dan menuju open monthly sebelumnya, yaitu di bulan September. Gambarannya seperti ini ya. Itu pertama targetnya seperti itu ya. Dan kita kalau ya namanya trading pasti ada resiko ya. Keputusan ini secara trading plan saya. Kalau saya tetap disiplin karena ada terbentuknya bullish engulfing, saya akan fokus dulu untuk buy. Seperti itu kalau untuk kita tradingnya ya gitu. Tapi kalau teman-teman memanfaatkan buy sell dengan posisi konsolidasi ya nggak ada masalah.
boleh-boleh saja gitu loh. Tapi kalau dari time frame besar secara weekly analisa ya, tren besarnya masih kecenderungannya kuat turun. Makanya saya selalu katakan saat ini pergerakannya adalah bullish untuk koreksi. Tapi saat ini berkali-kali kita lihat pergerakannya memang berada di 50%. Fibonacci retracement ini adalah area yang betul-betul krusial ya, betul-betul kuat, betul-betul terjadi apakah ada penolakan atau penurusan di area Fibonacci retracement saat ini. Ini terlihat jelas pembentukan konsolidasi dari pergerakannya. Oke, kalau dilihat dari time frame yang lebih kecil, contoh ya, kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Karena kalau kita lihat di 4 jam ini ada bullish engulfing ya, penerusan daripada bullish engulfing yang di sini. Bullish engulfing dia naik hijau-hijau, kemudian ini ada bullish engulfing lagi ya posisinya. Nah, saya bilang dorongan buyer lebih kecenderungannya lebih kuat naik. Sekarang kita turunkan di time frame 1 jamnya. Nah, di time frame 1 jam ini barusan ada open ya. Sekarang pukul 5 pagi ini sudah ada open, bergerak seolah-olah dia akan bergerak naik ya. Ini Anda bisa lihat. Nah, dari time frame 1 jam kalau kita lihat dengan posisi harga saat ini ya, memang terjadi dorongan seller yang cukup menekan kuat ya. Nih, cukup menekan kuat, tapi Anda bisa lihat close-nya ada di ini apa namanya? EMA 50 ya. Close di atas EMA 50 artinya memang posisinya kecenderungannya adalah naik. Oke, kalau teman-teman untuk area buy yang ideal, karena di sini kan candlenya rapat banget ya. Ini rapat banget, posisinya juga berada di area open daily sama area 50% ya, bergerak di sini, build up mendekati 50%. Ini memberikan informasi dorongan bayarnya cukup kuat. Ininya di situ ya. Jadi kalau yang teman-teman harus memastikan, menurut saya, adapun koreksi ya, kalau kita ukur dari posisi pergerakannya, koreksi minimal dia akan bergerak ke area sini ya, minimalnya. Kalau kita ukur 50% dari kenaikan kemarin, untuk kita cari area 50%-nya ya, kurang lebih tuh di 166980. Potensi Anda bisa buy di area situ. Nih, potensinya di sini. Pantau aja wilayah ini ya, saya kasih 1. Ini 61,8%, ini 50% ya daripada kenaikan di hari kemarin. Oke. Itu kondisinya. Saya hapus ya. Jadi skenario saya seperti ini, trading plan dari saya. Tetap saya akan fokus untuk cari informasi buy-nya, yaitu di sini yang pertama ya. Ini saya kasih tanda pantau wilayah ini ya. Jadi saya akan tunggu, atau saya bisa buy saat ini langsung ya, pagi ini. Ada 2, saya bagi ya, buy di sini dulu, kemudian saya buy di sini. Saya incar wilayah ini 169.80, target minimal adalah naik pastinya, breakout area resisten di hari kemarin, breakout di sini ya, breakout sampai area tertingginya ya, retest kemudian menuju resisten berikutnya sampai area sini. Oke, 1690. Ini kondisinya ya. Saya akan memposisikan seperti ini dari trading plan saya. Oke, target resisten atas adalah high-nya di hari kemarin. Di sini ini high-nya di hari kemarin. Ini menjadi resisten tertingginya di hari kemarin, kemudian resisten berikutnya 1683. Oke, seperti ini kondisinya ya. Adapun kalau memang di sini gagal ya, dia pastinya akan turun ya sampai ke bawah. Tapi minimal ketahanan saya akan buat sampai area 1659 ya. Ketahanan saya akan masukkan stop loss-nya di 1659.38. Area sini adalah menjadi stop loss saya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan ya dengan trading plan ini. Semoga informasi ini membantu buat teman-teman semua dalam mempermudahkan dalam bertransaksi, khususnya di XAUUSD. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir supaya banyak poin-poin mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan video dan channel Zona Forex ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.